Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya salawat iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertalabul ilmi di pagi hari ini. Pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini akan membahas tentang syafaat al-udhma, syafaat besar yang merupakan kekhususan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tidak diberikan para nabi dan rasul yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu artinya adalah talabul khair lil ghair. Mencari kebaikan kepada orang lain. Karena pada hari kiamat, manusia tidak bisa langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan mereka harus mencari perantara demi kebaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara salah satu perantara yang menyelamatkan manusia pada hari kiamat adalah para nabi dan juga para rasul. Selain tentunya para malaikat, para ulama, para syuhada, orang-orang saleh satu dengan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa kondisi pada hari kiamat tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikan. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal hadis yuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tanpa beralas kaki, telanjang, bulat tanpa sehelai pakaian. Dan akan dibangkitkan sama sekali tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau semua orang tidak berpakaian baik laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan aurat kami?" Aisyah radhiyallahu anha bertanya soal aurat perempuan, menunjukkan sifat malu yang dimiliki Ummul Mukminin. Bagaimana dengan aurat kami para wanita yang akan dipandang oleh kaum laki-laki pada hari kiamat, karena semua tidak memiliki pakaian. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, perkaranya jauh lebih dahsyat dibandingkan melihat aurat." Ya, karena pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana manusia akan lari dari saudaranya, lari dari
ibu bapaknya, lari dari anak dan pasangan. Masing-masing manusia sibuk dengan sendiri-sendirinya. Begitulah kondisi hari kiamat. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan matahari di atas kepala satu sehingga keringat bercucuran. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusat, ada yang tenggelam sedada. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat sesuai dengan amalan. Manusia tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Manusia hanya bisa berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alam. Pada hari kiamat manusia hanya berdiri menghadap Rabb mereka dan juga menanti keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah manusia diarahkan untuk datang kepada Abul Bashar al-Ula, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian meminta syafaat kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan mengatakan, ya Adam, bukankah engkau bapak manusia? Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, mintakan syafaat untuk kami. Cobalah datang kepada Rabb. Tolong kami. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami yang seperti ini? Tapi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, aku tidak bisa. Kan aku pernah melakukan dosa yang membuat Allah murka, yang Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya kepada nafsi idhabu ila Ibrahim. Urus diri kalian. Sebaiknya kalian bertolak kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian manusia pun mulai bertolak kepada Nuh. Sebelum Ibrahim mereka bertolak kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun sama jawaban. Tidak mendapatkan apapun dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kecuali Nuh hanya mengatakan, intalik ila Ibrahim. Coba kalian pergi menuju Nabi Ibrahim. Maka mereka pun bertolak kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meminta syafaat. Dan mengatakan, ya Ibrahim, ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Rabb agar kami mendapatkan syafaat. Tidakkah kau ibu melihat kondisi kami? Tapi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak bisa. Sebaiknya kalian bertolak kepada Nabi Musa. Maka manusia pun kemudian pergi menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kurang lebih dengan jawaban para nabi sebelumnya. Dan mengatakan, nafsi, aku tidak bisa. Urus diri kalian. Sebaiknya coba kalian bertolak kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka manusia pun bertolak menemui Isa ibnu Maryam. Akhirnya kemudian Isa pun tidak menyebutkan alasannya. Tidak menyebutkan uzurnya. Tapi Isa mengatakan, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Maka manusia diarahkan menuju Nabi kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang begitu banyak. Sejak Adam sampai manusia yang terakhir mati dengan trompet sangkakala Israfil berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Rasul mengatakan, analah. Kan ku coba. Akhirnya kemudian Nabi SAW diilhamkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud. Di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sujud yang lama sekali. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu. Sad. Tu'ta. Qul tusma. Ishfa' tushaffa. Ya Muhammad, minta kau akan diberi. Bicara kau akan didengar. Mintalah syafaat. Aku akan beri kau syafaat. Maka Nabi SAW tiba-tiba teringat umatnya.
dan mengatakan ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umat. Di antara mereka ada yang masuk neraka. Bisa gak kau selamatkan mereka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, kalau begitu intalik, pergilah. Faman wajada min ummatika habbata sya'irin aw burrin min iman fa akhrijhu minan nar. Cari umat. Maka siapapun yang kau dapati dari umatmu memiliki sebiji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau membatasi berapa jumlah mereka ya Rabb? Maka Allah mengatakan tidak. Sebanyak mungkin kau selamatkan umatmu yang memiliki sebiji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi SAW kemudian menyelamatkan umat yang memiliki sebiji gandum dari keimanan. Tapi Nabi SAW tidak puas. Nabi SAW kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kembali, kemudian sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, kul tusma, isfa' tushaffa. Minta, kau diberi. Katakan, kau didengar. Mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka Rasul kembali mengatakan, ummati, ummati. Ya Rabb, umatku, umatku. Di antara mereka ada yang masih masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu intalik, pergilah, jumpai umatmu. Man kana fi qalbihi mithqala habbati min khardalin minal iman, fa akhrijhu minan nar. Kalau begitu pergilah wahai Muhammad, temui umatmu. Maka siapapun di antara umatmu yang memiliki iman sebiji atom, keluarkan mereka dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan, berapa jumlah mereka ya Rabb? Maka Allah mengatakan, sebanyak-banyaknya. Maka Nabi SAW menemui umatnya dan menyelamatkan orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, yang memiliki sebiji atom dari keimanan, maka Rasul mengeluarkan mereka. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi SAW masih sayang dengan umatnya. Nabi SAW kemudian sujud kembali. Dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kembali, irfa ra'saka ya Muhammad. Sal tu'ta. Kul tusma. Ishfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Minta, kau diberi. Katakan, kau didengar. Mintalah syafaat, kau beri syafaat. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati ya Rabb. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW khawatir dengan umatnya. Nabi SAW tidak mau kalau seandainya ada umatnya yang masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau begitu, intalik, pergilah, temui umatmu. Faman wajada minhum adna, adna, adna. Maka barang siapa yang kau dapati dari mereka ada keimanan yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, min habbati khardalin, dari biji atom, fa akhrijhum minan nar. Kau keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi SAW kemudian pergi dan menyelamatkan orang yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi dari biji atom di hati-hati umat yang memiliki keimanan.
maka Nabi SAW mengeluarkan mereka dari api neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi SAW tetap sujud. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, angkat kepalamu. Katakan kau didengar. Minta kau diberi. Mintalah syafaat. Ku beri kau syafaat. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati. Ya Rabb, umatku, umatku gimana? Aku minta kepadamu ya Rabb, keluarkan di antara umatku yang mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, itu bukan hakmu. Kalau itu sudah hakku, aku akan mengeluarkan dari umatmu orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya Abu Hurairah ketika bertanya soal syafaat kepada Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamah bisyafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada di antara manusia yang diselamatkan oleh syafaat Rasul, umat yang sudah terlalu lama di neraka, sehingga kondisi mereka seperti mentimun kecil yang keriput, dikeluarkan dari api neraka. Ada kondisi mereka sudah menjadi arang, hitam dari atas kaki sampai, dari kaki sampai kepala, sudah tidak berbentuk lagi. Mereka keluar dari neraka. Ada juga yang kondisinya seperti sudah menjadi abu, kemudian dilempar ke sungai kehidupan. Akhirnya mereka pun tumbuh, dan mereka pun ditakdirkan masuk surga. Begitulah dahsyatnya syafaat Nabi SAW. Apakah dengan kisah yang sudah saya kisahkan, kemudian kita tidak cinta dengan Nabi SAW? Lihat kecintaan Rasul, luar biasa kepada umatnya. Tidak hendak satupun dari umatnya melainkan masuk surga. Rasul tidak rela dan tidak rela kalau seandainya umatnya masuk neraka. Sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari umatnya yang memiliki keimanan lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi daripada biji atom, supaya mereka jangan dimasukkan ke neraka dan diselamatkan masuk ke dalam surga. Nabi mana lagi yang lebih cinta dengan umatnya daripada Rasul kita Muhammad SAW? Lalu apa timbal balik kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita mencintai Nabi SAW? Mengikuti sunnah Nabi SAW? Mengikuti arahan Nabi SAW? Tidak melenceng dari hidayah dan sunnahnya Nabi SAW. Sementara kita mengaku-ngaku umat Islam, umat Nabi. Tahu sejarahnya kita terhadap Nabi SAW? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi pada hari kiamat tidak bisa dibayangkan. Sehebat apapun saya atau siapapun yang menggambarkan kondisi dahsyatnya pada hari kiamat, maka kondisi hari kiamat menyelisih bayangan kita. Karena bayangan kita terbatas. Sementara kengerian pada hari kiamat itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking dahsyatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia kemudian disuruh untuk melintas di tian Siratal Mustaqim, Nabi SAW sudah berdiri di ujung titian. Kemudian mengatakan, ya Rabb salim salim. Setiap ada umatnya lewat, maka Rasul akan mengatakan, ya Allah selamatkan, selamatkan orang ini. Begitulah rasa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan selama di dunia, Nabi SAW ketika 3 hari sebelum wafatnya, dia mengumpulkan istri-istrinya.
dan meminta izin agar tinggal di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua istrinya mengizinkannya. Dipapahlah Rasul oleh Ali radhiyallahu anhu dan juga Abbas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pindah rumah dari rumah Maimunah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan, tentu para sahabat melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lunglai, lemas, karena sakit yang parah, terutama bekas racun yang pernah dimakan di Khaybar, yang dihidangkan wanita namanya Zainab bintul Haris, seorang Yahudi. Maka kemudian tersebarlah perkara ini di hadapan para sahabat yang lainnya. Datanglah sahabat dari mana-mana karena khawatir dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamar Aisyah maksudnya, Rasul sudah berada di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat memenuhi masjid-masjid. Masjid Nabawi penuh dengan para sahabat. Jalan-jalan gang-gang kota Madinah penuh dengan para sahabat karena khawatir kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian para sahabat ada yang menangis, sehingga suara tangisan mereka menggemuruh dan sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suara apa itu, hai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ka'annahum takhafuna alaik, ka'annahum yakhafuna alaika ya Rasulullah. Seolah-olah mereka khawatir dengan kondisimu, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, mana Ali? Mana Fadl? Angkat aku. Maka Ali radhiyallahu anhu dan Fadl pun mengangkat Rasul, menemui para sahabat. Kemudian berkhutbah. Dan itu khutbah terakhir. Setelah itu Rasul tidak pernah berkhutbah lagi. Yang ingin saya katakanlah isi khutbah Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mau'idukum ma'i laysa fid dunya, walakin mau'idukum ma'i fi haudi. Wahai sahabatku, wahai manusia, perjumpaan kita, perjumpaan kalian denganku bukan sebatas di dunia, tapi perjumpaan kalian dengan diriku kelak di telagaku. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah ingin mengatakan tenang. Bukan berarti sepeninggal diriku kalian akan berpisah selamanya denganku dan tidak akan berjumpa. Tidak. Kalian akan tetap berjumpa denganku. Kapan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di telagaku. Dan itu bukti cinta Nabi tidak mau melepaskan dengan umatnya. Alhamdulillah, kita punya Nabi yang sangat mencintai umatnya. Nabi yang memiliki rasa rahmat, kasih sayang yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Amat sangat berat apa yang dirasakan umatnya kepadanya. Dan sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Dan teramat sayang dan kasihan kepada umatnya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator, falyatafadhal mashkura. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sahabat HAM dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah telah kita simak majelis taklim kita pada pagi hari ini dengan tajuk mengenai syafaat Nabi oleh guru kita, Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan menuju bagian tanya jawab sahabat HAM dimanapun Anda semua berada, yang ada di Batam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dimanapun Anda semua berada, kaum muslimah
Sahabat Han dapat menyisipkan pertanyaan berkenaan dengan penyampaian oleh Al-Ustaz pada nomor redaksi Radio HMFM Batam pada nomor 0811 7006 106. Sahabat Han juga dapat menyisipkan pertanyaan dalam bentuk pesan singkat ataupun WhatsApp pada nomor 081 803 106 106. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang hadir. Yang pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Abdullah. Bapak Abdullah di Batam Kota menyampaikan pertanyaan, Ustaz, mengenai sakaratul maut, Ustaz. Apakah ada tanda-tanda ataupun petunjuk bahwa orang itu meninggal dalam keadaan baik atau su'ul khotimah, atau mungkin orang itu dalam keadaan buruk ataupun disebut dengan su'ul khotimah, Ustaz? Mohon nasihat. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Apakah ada tanda-tanda saat sakaratul maut bahwa orang itu memiliki tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya. Kita tahu bahwa Allah berfirman, waja'at sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Maka sakaratul maut adalah sebuah hak adanya. Itulah yang membuat engkau lari darinya. Disebut sakarat karena dalam kematian itu ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sakit sekali. Bahkan Nabi SAW pun merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Kata Nabi SAW saat detik-detik ajalnya, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ingatlah bahwa dalam kematian itu ada sakaratnya. Ada rasa sakit yang luar biasa. Tentu, rasa sakit yang dialami orang-orang yang beriman, boleh jadi itu penggugur dosa akhir dia. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir, orang fasik, ahli maksiat, boleh jadi itu awal adab bagi dia. Nabi SAW pernah mengatakan, ada seorang hamba, jarak dia dengan sorga itu tinggal 1 hasta. Tetapi dia akhiri dengan amalan ahli nar, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ada pula antara jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Tapi dia pun mengakhiri amalannya dengan amalan ahli jannah, ahli sorga. Maka dia tidak jadi dimasukkan ke neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Dari sini menunjukkan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Lalu adakah tanda-tanda? Iya, tentu. Ada tanda-tanda yang dijelaskan Nabi SAW. Ada sebagian ulama mengatakan ketika memberikan catatan kepada wa kashafna anhu ghita'akal yawm fa barsarukal yawmal hadid. Dan kami singkap kegaiban-kegaiban saat sakaratul maut. Sehingga mata bisa memandang. Ada yang mengatakan bahwa manusia saat sakaratul maut diperlihatkan kepadanya malaikat pencatat yang selama ini mencatat dia raqib dan atid. Kemudian diperlihatkan catatannya. Ketika diperlihatkan catatannya, kalau dia orang yang beriman, dia sangat bahagia, walaupun hanya sesaat. Sehingga terkadang diekspresikan dengan tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia meninggal. Dan kalau itu yang terjadi, Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka siapa yang mengakhiri ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Terkadang diekspresikan dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana seorang syekh bercerita, ada anak muda yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian terjadi kemalangan di jalan. Dia pun masuk ruang ICU rumah sakit. Kemudian detik-detik akhirnya, dia membaca suratul Najm. Wa najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika selesai membaca ini, dia pun meninggal. Terkadang dia wasiat dengan wasiat kebaikan. Seperti ada seorang perawi hadis, saya lupa namanya. Ketika dia sakaratul maut, anak perempuannya menangis. Kemudian dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai anak wanitaku, jangan pernah menangis. Karena ayahmu telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali hatam. Tidak perlu menangis." Ataupun mungkin dia tidak bicara, tapi berkeringat dahinya. Berkeringat dahinya padahal di cuaca yang sangat dingin. Dan itu tanda-tanda husnul khatimah. Dan yang lainnya, ataupun seorang mukmin yang Allah pilihkan kematiannya dengan cara tenggelam, dengan cara terkena runtuhan, dengan cara mati syahid, meninggal di tempat ibadah dan saat ibadah. Boleh jadi itu pertanda dia husnul khatimah. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ketika ditalkin la ilaha illallah, dia mengatakan kafartu bihadihil kalimah. Aku kufur dengan itu kalimat. La ilaha illallah. Ada orang yang seperti ini. Ketika ditalkinkan, ucapkan la ilaha illallah wa fulan, dia mengatakan kafartu bihadihil kalimah. Aku kufur dengan kalimat itu. Su'ul khatimah. Ada yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang justru menunjukkan maksiatnya. Seperti ada seorang laki-laki anak muda yang gemar berzina. Ketika ditalkinkan kul ya fulan la ilaha illallah, justru yang keluar dari mulutnya disebutkan satu persatu wanita yang pernah dizinahinya, dan yang terakhir dia sebut kemudian dia mati. Na'udzubillah. Ada juga kemudian menyebutkan soal perniagaannya, soal maksiatnya. Atau mungkin dia meninggal saat maksiat, saat minum khamr, saat meninggalkan sholat, di tempat-tempat maksiat. Maka itu juga boleh jadi mungkin tanda yang zahir bahwa orang ini su'ul khatimah. Tapi yang jelas bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditutup dengan penutup yang terbaik, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah di Batam Kota. Insyaallah jadi yang bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi Ustaz. Ada Bapak Imron ya di Singapura. Pertanyaan dari Bapak Imron. Ustaz, lalu bagaimana bentuk cinta kita kepada Nabi dan kepada sahabatnya dan kepada keluarga-keluarganya yang harusnya kita lakukan di zaman sekarang ini, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasul, keluarga dan sahabatnya? Secara ringkas, kecintaan kepada Nabi SAW tidak bisa diucap dengan kata-kata saja, tidak. Tetapi kecintaan kepada Rasul harus tertanam dan terhujam dalam hati, diucapkan lewat kata-kata, dan dilakukan dengan perbuatan. Abu Thalib, orang yang sangat cinta dengan Rasul, tetapi tidak menjamin dia masuk surga. Dia pun masuk neraka. Kenapa? Karena kecintaan hanya kecintaan tabiat, keluarga dengan keluarganya. Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak mau mengerjakan amalan Islam. Artinya kalau hanya kecintaan secara hati tabiat saja, tidak ada gunanya kecintaan itu. Atau sebaliknya, nampaknya saja dia cinta. Lisannya boleh jadi mungkin menampakkan kecintaan dan juga perbuatannya, tapi hatinya tidak ada kecintaan sedikit pun. Seperti orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul
tokoh munafik Madinah. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Badannya mengikuti syariat Islam. Tapi hatinya sangat membenci Nabi SAW. Allah turunkan kepadanya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Lalu apa gunanya? Lalu kecintaan yang seperti apa yang hakikat? Kecintaan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat yang menggabungkan hati, lisan, dan juga perbuatan. Kalau kita cinta dengan Nabi SAW, sebut namanya. Berbanyak sholawat. Kalau cinta kita dengan Nabi SAW, ikuti sunnahnya. Jangan sunnah yang lainnya. Kalau cinta dengan Nabi SAW, pelajari sirahnya. Pelajari biografinya. Kenali orangnya. Supaya kita lebih cinta lagi. Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, jangan pernah ibadah kecuali dengan menggunakan syariatnya. Karena dia orang yang paling paham dengan Allah. Dan kita tidak paham. Maka kalau kita ingin meraih kecintaan kepada Allah, cintai Allah. Sebagaimana Rasul mencintai Allah. Ikuti Rasul. Benarkan ucapannya. Jangan pernah mendustakan. Ikuti perintahnya. Jauhi larangannya. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW secara global. Adapun kecintaan kepada para sahabat, sama. Jangan mencaci mereka. Karena mencaci para sahabat itu bisa kufur. Kemudian contoh mereka. Tashabbahu bil kiram. Kalau kita bertashabbuh, mengikuti, menyerupai orang mulia, maka kita akan jadi mulia. Karena sahabat sudah berjasa kepada kita. Kalaulah bukan karena Allah kemudian mereka, tentu kita tidak akan mengenal Islam. Maka pelajari biografinya, sejarah mereka. Karena bagaimanapun sejarah itu junud mi junudillah, tentara daripada tentara Allah. Bisa membuat kita menangis, bisa kita membuat kita semangat beribadah, bisa kita membuat semangat untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Pelajari sirah mereka. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih untuk pencerahannya Ustaz, untuk pertanyaan Bapak Imam di Singapura. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Marwan di Bekasi Ustaz. Bapak Marwan bertanya, Ustaz, mengenai ayat ataupun surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu Ustaz, yang mengenai ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Apakah makna sempurna dari agama Islam yang terkandung dalam ayat itu? Ya, alhamdulillah. Ayat surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang melaksanakan Hajjatul Wada. Haji perpisahan. Dan ayat ini adalah karunia yang besar bagi umat Islam. Sampai-sampai seorang Yahudi pernah mengatakan kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, apakah kami bangsa Yahudi, kalau seandainya diturunkan ayat semisal itu, maksudnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, tentu kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai Id, hari ulang tahun kami. Karena mulianya ayat itu. Adapun makna secara umum ayat itu adalah menilik dari perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Apa kata Imam Malik? Malam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al yauma dinan. Sesuatu yang tidak dianggap agama pada masa itu, maksudnya masa Rasul dan para sahabat, jangan pernah dianggap agama hari ini. Sesuatu yang tidak dianggap agama pada masa itu, jangan pernah menganggap hari ini sebagai agama. Artinya, agama itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.
dan sudah sempurna. Tidak perlu membuat hal yang baru dalam agama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan buat-buat, itu sudah cukup bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Marwan di Bekasi, Ustaz. Ada satu soalan terakhir ini, Ustaz. Okay. Kalau ini yang paling terakhir, ini dari salah seorang Bapak Ibu di Batam Kota. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, apakah ada doa-doa khusus untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, Ustaz? Mohon nasihat. Iya, alhamdulillah. Secara umum, kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah, terutama di hari Jumat. Yang kedua, jangan lupa membaca doa setelah azan. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan lati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa selepas adzan maka dia berhak mendapatkan syafaat. Yang ketiga, terus mengikuti sunnah Nabi. Karena orang-orang yang tidak akan menerima, bahkan tidak akan meminum dari telaga Rasul, itu karena mereka jauh daripada petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, biasakan beramal sesuai dengan sunnah. Maka itu sebab terbesar kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa khusus, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi doa-doa secara umum tadi, berbanyak sholawat, kemudian doa selepas azan, kemudian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jangan pernah mendustakan syafaat. Karena ada 4 atau 5 kelompok yang tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Siapa mereka? Satu orang yang suka melaknat, suka mencela. Terkadang marah sedikit, umpatan yang dikeluarkan, binatang yang disebutkan, kata-kata kotor dan kasar yang dikeluarkan. Orang yang suka la'an, kata Rasul, la yakunu la'anun syufa'a yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat, mereka tidak dapat syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan syafaat, mereka tidak akan dapat syafaat. Kemudian yang ketiga, imam yang zalim, pemimpin yang zalim, mereka tidak dapat syafaat. Kemudian orang yang melakukan bid'ah dalam Islam, perbuatan yang tidak diajarkan dalam Islam, maka mereka pun tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang yang jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah bersolawat, tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti petunjuknya. Mereka menyimpang, keluar dari Islam. Maka mereka tidak akan dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Falyatafadhal mashkura.